Hai, nama saya Muhammad Arafat. Di video ini saya akan menjelaskan fungsi beserta isi yang ada di kontrol panel. Tidak berlama-lama, kita langsung aja cara membuka kontrol panel di Windows 10. Cara membuka kontrol panel di Windows 10 ada dua cara, yaitu dengan cara membuka Start, ketik kontrol panel dan enter, maka akan keluar kontrol panel. Dan cara kedua, tekan Windows R di keyboard, lalu ketik kontrol panel kan kayak gini, maka akan keluar kontrol panel. Oke, di dalam kontrol panel ada 8 menu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dan cara nyetingnya juga kan, ini penjelasannya. Pertama kita melihat yang gambar pelindung ini ya, System and Security. System and Security ini seperti melihat pengaturan pengamanan sistem seperti pelindungan virus, pengaturan jaringan, ngontrol akses pengguna seperti ya user akun kontrol gitu atau user pemakai. Dan Anda bisa melakukan recovery di Windows kalau mengalami masalah lewat System and Security. Seperti namanya kan, System dan Security atau di bagian pengamanan. Di pertama, kalian akan melihat Security and Maintenance. Di sini ya seperti yang saya jelasin tadi, kalian bisa melihat pengaturan pengamanan sistem, pelindungan virus, pokoknya macam-macam tentang di sistem di komputer. Yang kedua yaitu Windows Defender Firewall. Seperti namanya, ini adalah pelindung dari komputer dari virus-virus yang menyerang di komputer Anda. Jadi dari sini kalian bisa men-setting di on atau di off. Kalau kalian on, maka dia akan melindungi komputer kalian dari virus yang masuk lewat jaringan atau virus yang ada di komputer dan mau menyerang komputer, maka akan melewati ini dulu dia. Nanti terdeteksi, nanti dia ada pemberitahuan kalau ada virus yang masuk. Dari sini ada kelihatannya ya. Yang ketiga, kalian melihat sistem. Sistem ini untuk melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang Anda miliki seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivasi Windows. Nah, ini kalian bisa melihat Windows yang kalian pakai, prosesor kalian, RAM, tipe berapa bit. Kebetulan saya ini menggunakan 64 bit, dan aktivasi Windows kalian. Oke, selanjutnya power of this. Di sini kalian bisa mengatur baterai kalian ya. Bagi yang menggunakan laptop ini sering-sering digunakan karena dia ada dua mode balance atau mode biasa kan, yang otomatis untuk performa komputer, dan yang kedua power saver atau untuk seperti mode save baterai ya, untuk yang hemat baterai. Di sampingnya juga kalian akan melihat ada settingan change when the computer sleep atau pengaturan tidur komputer kalian. Di sini saya menggunakan 5 menit untuk display off dan 15 menit komputer akan otomatis sleep sendiri atau tidur sendiri dia. Selanjutnya ada file history. File history ini untuk menunjukkan drive eksternal dari file history kalian. Ini ya. Selanjutnya ada backup and restore Windows 7 ya, Windows 7. Di sini kalian dapat membuka cadangan atau mengembalikan pengaturan komputer seperti yang sudah kalian cadangkan. Misalnya kalian sebelumnya pakai Windows 7, ada kalian save itu settingannya di sana kan di Windows 7, dan kalian upgrade ke Windows 10, maka kalian akan bisa membuka settingannya kalian awal tanpa nyeting ulang lagi kan. Jadi lewat sini dia. Selanjutnya ada BitLocker Drive and Partition. Di sini kalian bisa di sini kalian bisa menggunakan ini untuk
mengunci drive kalian ya, penyimpanan kalian, supaya nggak dibuka oleh orang lain, cuma kalian aja yang bisa membuka. Jadi di sini bisa kalian kasih password. Pokoknya di sini kalian bisa menguncinya ya. Nah, ini tinggal kalian klik passwordnya, nanti dia terkunci. Jadi itu untuk kalian sendiri supaya aman, tidak dibuka orang lain ya. Selanjutnya ada strong space. Strong space ini berguna untuk mengelola ruang penyimpanan pada komputer kalian dan melindungi komputer jika mengalami kegagalan drive. Jadi misalkan drive kalian ada bermasalah, di sini untuk melindunginya atau mengelola ruangnya. Dan selanjutnya ada work folder. Di sini kalian bisa menyeting folder yang untuk bekerja sama dan bisa diakses oleh komputer lain. Jadi data kalian yang ada di komputer ini bisa diakses di komputer lain dengan cara menyeting lewat sini. Dan selanjutnya administrative tool. Ini berguna untuk memberikan izin untuk akses pengaturan penting dalam pengaturan sistemnya. Jadi sini ada macam-macam ya. Di sini program-program yang tool bawaan dari Windows 10 ini ya, untuk pokoknya program yang untuk menyeting administrasi komputer kalian. Dan yang terakhir ada flash player. Flash player ini seperti ini ya, untuk menyeting dari kamera kalian. Bagi yang pakai laptop ini bisa disetting ya. Jadi karena saya menggunakan komputer jadi nggak bisa nyeting ini, jadi ada settingan ini. Oke, sudah selesai di system and security. Selanjutnya kita di network and internet. Di network and internet di sini ada dua menu, yaitu network and sharing center. Ini sama seperti work portal tadi ya. Ini untuk sharing atau berbagi dalam berbagi jaringan. Di sini juga kalian bisa berbagi printer. Misalnya di komputer kalian terpasang printer, tapi di komputer 2 nggak ada terpasang printer. Lewat settingan sini kalian bisa menyeting untuk berbagi printer dari sana. Nah seperti ini ya. Ini kalau kalian off dia nggak bisa bagi printer, kalau kalian on dia bisa bagi printer. Jadi dari komputer 2 itu bisa memprint di printer di komputer 1. Settingannya lewat sini. Dan kita balik di network. Dan kedua internet optis. Di internet optis ini ya kalian melihat yang ada settingan-settingan internet kalian ya. Connection, program, advance, pengaturan dalamnya lagi. Oke, sudah di network and internet. Selanjutnya di hardware and sound. Di sini kalian dapat mengatur device and printer atau pengaturan device atau perangkat eksternal yang kalian miliki terpasang di sini. Saya ada menggunakan mikrofon. Ini komputer ya, komputer yang ini monitor. Nah, ini jenis-jenis komputer yang ada pernah terpasang di sini. Dan karena saya ini printernya lagi off ya. Nah, ini on. Nah, saya menggunakan printer ini bila ada tanda checklist berarti yang dipakai ini. Tapi misalkan komputer kalian yang lain yang ini, misalkan yang ini ya Epson, kalian klik kanan set as default printer, maka dia akan menggunakan ini ketika kalian akan memprinter. Oke, saya balikan lagi. Selanjutnya ada autoplay. Autoplay ini untuk pengaturan otomatis ya dari video, musik, foto. Jadi ketika kalian masang flash disk misalnya ya, USB, kalian colok, di dalamnya ada video atau foto, maka dia akan autoplay langsung terbuka seperti CD. Seperti CD, DVD, ketika kalian masukkan maka akan keluar videonya langsung tanpa kalian buka manual. Di sini settingan untuk itu. Bisa untuk memory card, DVD, Blu-ray, CD dan lain-lainnya. Yang ini device untuk kayak handphone ya. Oke, selanjutnya ada sound. Di sini seperti namanya ya, sound. Di sini kalian bisa ngatur speaker kalian. Ini mic kalian yang saya pakai micnya. Dan ini untuk suara-suara di Windows ya. Dan communication. Oke, selanjutnya lagi ini sama seperti tadi ya, power optis.
cuma beda tempatnya aja. Kita balikan, tadi kita ke power saver dan ini kita akan balik ke balance. Selanjutnya Intel Rapid dan Strong Technology ini untuk pengaturan di Intel di anunya, pengaturan dalam Intelnya ya. Jadi ya sebaiknya nggak kita atur. Ini untuk hard driver yang terinstall di komputer kalian, driver audio yang lagi dipakai. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di program. Di program ini kalian bisa ada dua pilihan, tapi yang sering digunakan yaitu program and features. Di sini kalian bisa menggunakan untuk uninstall ulang. Jadi di sini ada macam-macam program-program yang kalian pasang. Maka akan ada masuk di sini. Bila kalian mau uninstall ulang, maka klik di sini. Dia bisa nguninstall ulang, bisa mengganti atau mengubah settingan atau refire. Biasanya ada ya, mana ya? Nah ini, jadi dia ada tiga pilihan: uninstall, change atau pengganti, refire. Ada tiga pilihan, jadi kalian bisa pilih mau diperbaiki atau mau diubah settingan atau mau dihapus. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di user akun. Di user akun ini kalian bisa nyeting akun kalian ya. Di sini saya kan cuma ada satu nih. Misalkan kalian ada satu komputer aja, tapi yang pengguna ada dua. Nah, di sini solusinya. Jadi kalian bisa bikin dua user akun. Satunya user akun kalian, satunya user akun teman kalian atau siapa itu kan. Dan di dua user akun ini berbeda ya. Misalkan di user akun 1 dia install ini, di user akun 2 dia nggak ada. Jadi kayak beda settingan gitu. Jadi misalkan yang di 1 terkunci, yang di 2 tidak, bisa kayak gitu juga dia. Jadi untuk akun kalian sendiri, seperti ya akun mail kalian kan itu punya kalian sendiri. Jadi dia settingannya juga beda kan dengan punya orang, macam gitu jadinya. Jadi dalam satu komputer bisa berapa akun kan gitu. Oke, ini jarang dipakai, jadi kita ke sini ya. Present dan profesional sini untuk mengatur layar kalian. Ini untuk text bar dan navigator. Sama ya. Nah di sini untuk mengatur tampilan text bar atau lokasi icon yang dan sebagainya di sini ya. Tapi karena ini belum saya aktifasi ya, jadi tidak bisa kita atur. Jadi settingannya lewat sini, dari kunci text barnya otomatis ya, pokoknya yang untuk text barnya ya. Oke lanjut. Di sini untuk access center. Di sini bisa memberikan kalian akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Misalnya seperti shortcut ya. Jadi lebih cepat kalian untuk mengakses. Yang ketiga, File Explorer Optis. Di sini bisa membantu kalian untuk melihat dan mencari file yang ada di komputer kalian. Ini ada pengaturannya ininya atau pencariannya di sini untuk pengaturan explorernya atau pencarian. Dan keempat, font. Font ini jenis bentuk-bentuk tulisan yang ada, bentuk-bentuk huruf yang ada di komputer kalian. Jadi misalkan kalian ada mau bentuk lain, kalian download di internet dan kalian masukkan ke sini atau diinstal ke sini dia. Jadi ketika kalian ngetik, maka sudah ada di pilihan itu, di pilihan untuk pengubah huruf, maka ada bentuk font kalian yang telah download. Oke, kita lanjut ke clock and region. Ini untuk pengaturan jam dan tanggal. Di sini untuk ngatur tampilannya ya. Ini seperti M, D, Y, Y, maksudnya ini ada month, day, dan year atau bulan, hari, tahun. Ini untuk tampilannya ya, seperti ini. Bulan, tanggal, tahun.
bulan 6 tanggal 11 2020. Jadi itu untuk settingannya. Untuk di login region. Terakhir ease of access, seperti kayak tadi, ini juga sama pengguna untuk pengaturan akses lebih mudah. Always scan this section. Di sini kalian bisa mengaktifkan akses indera kalian ya. Jadi seperti Oke Google misalnya, dia kurang lebih kayak gitu. Jadi dia bisa mengatur spek recognition kalau namanya ya. Jadi dia bisa mengenali suara kalian sendiri untuk mengatur akses. Start narrator. Oke, di menu selanjutnya ada space and di sini untuk melihat atau mengatur dari mic kalian atau headphone kalian ya. Nah, ini misalnya saya pakai outer. Next. Nah, di sini ada kelihatan ada hijau-hijau, berarti ini audionya masuk. Audio dari mic kalian. Kalau sudah, next. Oke, cancel aja. Oke, jadi itu yang ada di dalam pengaturan control panel. Dan yang tadi yang terakhir ya, dari 8 menu di control panel. Jadi bila kalian mau setting-setting lewat di sini ya, lewat control panel, dari setting sistem security-nya, pengamanannya, internetnya, hardware atau hardware perangkat keras yang kalian pasang, uninstall program atau share akun kalian, pengaturan display atau pengaturan tampilan, pengaturan jam kalian, dan pengaturan akses cepat kalian ya. Dan itu penjelasan dari saya, Muhammad Arafat. Terima kasih.